Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku yang tercinta pada pembelajaran daring kali ini. Semoga apa yang akan diajarkan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi dengan judul Dampak Penjajahan Eropa dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Kompetensi dasar menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional, dan peristiwa Sumpah Pemuda. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis perubahan pada masa penjajahan Belanda. Kita akan mengenalkan pada kalian berbagai peninggalan kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bidang sosial budaya dan pendidikan. Tahukah kalian kebijakan tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia membawa dampak yang begitu memprihatinkan, di antaranya A. Kemiskinan, B. Tradisi masyarakat mulai hilang karena tergeser kebiasaan masyarakat Belanda. Berikut merupakan beberapa potret kemiskinan yang terjadi ketika bangsa Indonesia masih dalam cengkraman penjajahan Belanda. Dampak tersebut menimbulkan keresahan sehingga muncul kaum etis yang dipelopori oleh Peter Brusov, wartawan koran The Lokomotif, mengkritik terhadap kebijakan politik tanam paksa. Seorang politikus Van Deventer membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputra yang terbelakang, maka dikeluarkanlah kebijakan politik etis. Politik etis atau lebih dikenal politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Adapun kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Van Deventer yang meliputi 1. Irigasi, membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. 2. Migrasi, yaitu mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Yang ketiga adalah edukasi, yaitu memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Namun, yang akan dibahas pada isi politik etis, kita fokuskan pada pendidikan. Anak-anak bisa lihat, inilah beberapa gambar pendidikan pada masa jajahan Hindia Belanda. Guys, ini adalah peninggalan pengaruh dari Belanda, di mana salah satunya adalah gedung sekolah yang sudah mengalami persaingan. Antara lain terdapat dalam satu rombel itu ada satu kelas, sehingga kegiatan pembelajaran lebih terarah. Yuk kita mencoba akan masuk kelas. Nah, ini coba semuanya
semuanya bisa lihat bahwa salah satu bentuk model kegiatan belajar mengajar saat ini di mana peserta didik sudah mendapatkan kursi satu persatu, kemudian ada dilengkapi fasilitas, diantaranya media pembelajaran yang membantu peserta didik memahami materi yang disajikan. Hal ini tentunya berbeda dengan masa zaman penjajahan Belanda, di mana dulu hanya ala kadarnya masyarakat yang mau bersekolah duduk di tempat lesehan dengan fasilitas yang apa adanya. Sementara yang ini adalah perkembangan pendidikan tradisi masyarakat yang mulai hilang karena bergeser kebiasaan masyarakat Belanda. 1. Budaya makan. Sebelum dijajah Belanda, alat makan berupa tangan dan daun sebagai tempat makan. Adapun etika makan pada masyarakat pribumi antara lain makan di luar ruangan, duduk di lantai, dilarang berbicara, dilarang makan sambil berdiri, dan makan tidak boleh berkecap. Setelah Belanda menjajah, mengenalkan cara makan yang lebih modern dan higienis. Alat makan berupa piring seng, bisa berupa marmer, kaca, plastik, dan terdapat sendok, garpu, serta pisau. Etika sopan santun ketika makan mulai luntur, antara lain posisi makan lebih bebas, terserah pada orang yang makan. Makan di dalam ruangan. Ketika mengambil makanan, tidak mendahulukan orang tua. Makan sambil berdiri. Makan sambil berbicara. Nasihat orang tua tentang etika makan dianggap kuno atau katanya tidak gaul. 2 adalah gaya hidup. Sebelum dijajah Belanda, masyarakat pribumi masih menggunakan model pakaian yang sederhana. Atasan kutub baru, bawahan jarik, di mana baju tersebut digunakan untuk keseharian. Masyarakat pribumi belum mengenal model baju untuk pengganti. Setelah kedatangan Belanda, model baju pun mulai berubah dari tahun ke tahun. Perubahan baju tersebut tentunya akan berbeda. Di tahun 1950-an akan berbeda dengan model baju di tahun 1970-an, atau akan berbeda lagi di tahun 2020. Selain banyak model, banyak pilihan, fungsi baju sekarang menyesuaikan kondisi kegiatan. Hal itu memicu masyarakat lebih sering gonta-ganti baju. Selain perubahan pada model baju yang sangat banyak, perubahan juga terjadi pada psikologi masyarakat pribumi. Antara lain, karakter masyarakat cenderung lebih individualis. Selera masyarakat konsumtif tinggi. Kurang mencintai produk dalam negeri. Hal ini kita bisa melihat masyarakat lebih suka berbelanja di mal daripada di pasar-pasar tradisional kita.
pola hunian, di mana pada masa Raffles sudah dikenalkan sistem sewa tanah atau land rent. Kebijakan ini dimulai di tahun 1811 sampai 1816. Kebijakan Raffles kemudian berpengaruh pada kebiasaan masyarakat pribumi melalui 1. Sistem kredit perumahan, alat rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua, sistem pinjam uang di bank. Yang ketiga, sistem gadai barang. Yang keempat, masyarakat yang tidak memiliki rumah bisa memilih dengan cara mengontrak atau memilih tinggal di kos-kosan. Dampak penjajahan Belanda yang berpengaruh pada masyarakat pribumi selanjutnya adalah kosakata. Lamanya penjajahan Belanda berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat mengolah kata. Memperkenalkan pada kalian kosakata bahasa Belanda yang masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Di antaranya Sandiwara yang kalian kenal dengan istilah drama itu sebenarnya dari bahasa Belanda. dirubah, Itu sekarang kalian mengenal dengan kata vermak. libur, Kalian sering menggunakan kata prai, itu sebenarnya dari bahasa Belanda. gantungan baju, Atau sering kalian mengenal dengan nama hanger. Nah, kalian dari bahasa Belanda itu kita sebenarnya aslinya adalah kapstok. bertukar pikiran, Itu sekarang kalian lebih mengenal dengan kata debat. Itu dari bahasa Belanda. Oke. Baiklah anak-anak, setelah kalian melakukan pengamatan video di atas dan berdiskusi tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Jelaskan perubahan di bidang sosial budaya ketika Belanda berkuasa di Indonesia. Nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sebagai dampak dari penjajahan Belanda? Nomor 3. Berikan contoh perubahan yang terjadi sebagai dampak penjajahan Belanda dalam budaya masyarakat di sekitarmu. Jangan lupa jawaban dikirim melalui email guru pengampu masing-masing. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang.
Insinyur Soekarno. Salam belajar, sayonara.